Bismillahirrohmanirrohim. Pasal mengenai amarah dan syahwat pembantu jiwa. Ketahuilah, bahwa syahwat dan amarah pembantu jiwa, keduanya senantiasa menarik-nariknya, terus mempertahankan urusan makan, minum dan kawin sebagai media indera. Kemudian jiwa mempekerjakan indera sebagai jaringan akal dan mata-matanya, yang dengannya ia mampu menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian indera juga mempekerjakan akal, yaitu hati sebagai lentera dan lampu yang melalui cahayanya ia bisa melihat hadrat ilahiyah. Dengan demikian, kenikmatan perut dan kemaluannya menjadi terhinakan. Kemudian akal juga memfungsikan hati, sebab hati diciptakan untuk memandang keindahan hadrat ilahiyah. Barang siapa yang berdaya upaya dalam fungsi ini, maka ia adalah hamba yang sebenarnya, yang terlahir dari Al-Hadroh Al-Ilahiyah, sebagaimana firman-Nya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Al-Quran Surat Az-Zariyat, 61, ayat 56. Artinya, bahwa kami telah menciptakan hati, memberinya kerajaan dan memberinya pasukan tentara. Kami juga telah menjadikan jiwa sebagai kendaraannya hingga ia bisa berjalan dari alam ketanaan ke alam atas, yaitu Iliyin. Maka jika berkeinginan melaksanakan hak anugerah kenikmatan ini, duduklah dalam kerajaannya. Jadikan hadrot al-ilahiyah sebagai kiblat dan tujuannya. Jadikan akhirat sebagai tanah air dan akhir keputusannya. Jadikan jiwa sebagai kendaraannya, dunia sebagai rumahnya, kedua tangan dan kaki sebagai pembantunya, akal sebagai menterinya, syahwat sebagai karyawannya, amarah sebagai angkutannya dan indera sebagai mata-matanya. Masing-masing bagian itu adalah cerminan dari setiap alam yang menghimpun semua keadaan mengenai keadaan alam-alam lainnya. Daya hayal di bagian permukaan otak seperti seorang komandan yang bertugas menghimpun semua informasi para mata-mata. Daya hafal pada bagian tengah otak bagaikan pemilik peta yang bertugas menghimpun penggalan-penggalan dari tangan sang komandan yang kemudian disampaikan kepada akal. Jika informasi-informasi ini sampai pada sang menteri, maka ia akan melihat keadaan kota yang sebenarnya. Jika Anda melihat salah satu dari mereka melanggar, seperti syahwat dan amarah, maka Anda harus berusaha keras, bermujahadah, menaklukkannya. Tidaklah mujahadah ini untuk membunuh syahwat dan amarah, sebab kerajaan tak akan bertahan tanpa keduanya. Jika Anda melakukannya, maka Anda adalah orang yang berbahagia, yang telah melaksanakan urusan yang hak untuk dilakukan, yaitu anugerah nikmat. Wajib bagimu menghadiahkan sesuatu pada saatnya. Jika tidak, maka Anda tidak akan bahagia, dikenai siksa dan diwajibkan bertaubat.